Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anam, isbahul huda, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil istiham, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir bulan ya. Kalau ya tipis-tipis lah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa limpah-curahkan kasih sayangnya kepada kita, nikmat, taufik, hidayah, juga pertolongan Allah, yang tentunya sampai detik ini kita semua alhamdulillah bisa merasakan apa yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Amin. Salawat dan salam kita limpah-curahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa amanah yang tak pernah khianat, pembawa risalah yang beliau tak pernah kenal lelah. Yakin dan pasti kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin. Kumpul kita pada sore hari ini di tempat yang nikmat ini, tempat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah telah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para kesepuhan, ya, wabil khusus Ketua DPR Masjid Ashabul Yamin beserta stafnya, kemudian juga Ketua Majelis Taklim Ibu Haji beserta para stafnya juga, ya, beserta perangkatnya, Ibu RT, Ibu RW mungkin ada hadir, Ibu Lurah mungkin, ya, para aparatur pemerintah. Kita doakan para kesepuhan kita, para pemimpin kita ini diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu teteh hadirat yang dirahmati Allah, lanangnya laki ya, laki tulis suatu namanya dikeroyok berarti saya. Insyaallah kita semua yang hadir di sini calon penghuni surga Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bersilaturahim, bertatap muka bersama ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Ashabul Yamin. Perkenalkan, saya Asep Salahuddin dari Pondok Pesantren At-Taqwaniyah Penggala sebelah Apotek Gama. Dulu pesantrennya paling gede, seserang di pinggir jalan begitu. Lantai 2 paling mewah, sekarang udah tolak sama apotek. Jadi kalau dari alun-alun di lewat itu nggak kelihatan karena ketutupan apotek. Sebelahan sama apotek Gama Penggala. Insyaallah
1960 sampai turut. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan amanah oleh Allah. Mudah-mudahan doakan ibu-ibu semua diberi kekuatan saya untuk meneruskan perjuangan kakek dan ayah saya. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju Masjid Ashabul Yamin ini dalam rangka tidak lain dan tidak bukan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada maqalah, kepada ucapan Syekh Abu Bakar Asy-Syibli, kata beliau, yang bertambah justru bukan usia, yang bertambah adalah dosa. Makanya dilakukan itu lagi viral sekarang. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Betul? Apa itu? Dilakukan itu. Itu syariatnya Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Memang pada hakikatnya seperti itu. Kalaupun kita menyangka usia kita bertambah semakin tahun itu salah, justru semakin berkurang. Yang bertambah justru adalah dosa-dosa kita. Kalau saya tanya sama ibu-ibu yang hadir di sini, dari mulai sholat subuh tadi, ya, sholat mana yang khusyuk? Bu, penting dari sholat subuh tadi, sholat subuh, duhur, asar tadi, sholat itu yang mana yang khusyuk? Ya. Ibadah ibu mana yang khusyuk? Baca Al-Quran enggak dari pagi? Sholat duha apa tidak? Sholat qobliyah ba'diyah apa tidak? Khusyuk. Hari ini sudah bikin dosa apa belum? Tanya pada diri masing-masing. Lebih baik menghitung dosa diri sendiri daripada menghitung dosa orang lain. Lebih baik menghitung pahala orang lain yang diberikan kepada kita, perbuatan baik orang lain yang diberikan kepada kita, daripada kita menghitung amal ibadah kita. Maka itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kehidupan oleh Allah pada saat ini sampai detik ini. Kata Imam Al-Ghazali, beliau berkata, kenapa orang-orang yang berdosa sampai detik ini masih Allah berikan kesempatan ini? Padahal kalau Allah merasa jengkel, hampir bawa dosa sih, banyak dosa kamu. Tapi Allah masih berikan hidup tuh sama orang-orang yang dosa yang penuh maksiat. Jawabannya karena Allah masih ingin melihat hamba-hamba Allah yang penuh dosa itu minta ampun sama Allah. Karena Allah masih ingin hamba-hamba yang penuh dosa itu, yang penuh maksiat itu menangis, mengangkat tangan kepada Allah, bertobat kepada Allah. Yang tidak punya dosa angkat tangan. Ada yang punya dosa? Yang punya dosa angkat tangan. Yang punya dosa, sama saya juga punya dosa. Saya juga angkat tangan ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mengucap alhamdulillah sebagai bentuk rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikannya kita kehidupan yang layak. Alhamdulillah. Bersyukur kita dijadikan umat Islam. Kata Nabi, Ibu, kata Nabi, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Dan sekian banyak nikmat yang ada di dunia ini cukuplah bagi kita, bagimu, kata Nabi, nikmat Islam yang ada dalam diri. Ibu waktu lahir minta request nggak sama Allah dijadikan umat Islam? Minta enggak? Enggak. Tapi alhamdulillah kita dijadikan umat Islam. Alhamdulillah. Bu, Nabi Musa iri sama kita.
Nabi Musa alaihissalam pernah dibilang sama Allah, ya Musa, nanti di akhir zaman ada umat yang luar biasa, ibadahnya luar biasa, iman takwanya luar biasa. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan umat itu umatmu. Gak bisa. Itu mah umatnya Nabi Muhammad. Nanti akan aku berikan kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad kekasihku, kata Allah. Lalu kata Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ya udah ya Allah, kalau aku nggak bisa, kalau umat itu nggak bisa jadi umatku, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Oh, Nabi Musa ngerengek-rengek minta sama Allah dijadikan umat Nabi Muhammad. Orang mungkin aku masih tasabul yakin tidak pernah minta sama Allah jadi umat Nabi Muhammad, tidak pernah request dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya kita ini berharga, kita ini berharga. Kalau ibu pengen tahu, Islam cukup Islam yang ada di dalam diri kita itu nikmat. Wa inna minasyuhuri yang fika ta'amu syuhuran. Dan cukuplah dari sekian banyak kesibukan yang ada di dunia ini, cukuplah bagimu taat kepada Allah adalah kesibukan yang luar biasa. Apa bu? Taat ibadahnya rajin, sholatnya tidak pernah ketinggalan, baca Quran oh saya mau yakin orang-orang dunia ini satu hari satu juz. Amin aja dulu, paham saya juga. Amin aja dulu. Amin. Amin. Susah karena saya satu juz pak. Ya udah. Kalau satu juz susah, insya Allah di jamaah Ashabul Yamin majelis taklim Ashabul Yamin satu hari satu lembar. Amin. Aduh buru karena saya pagi-pagi udah ngurusin anak, suami sarapan, sekolah anak, cucian numpuk, setrikaan banyak. Oke, kalau nggak mau satu hari satu lembar, satu hari satu surat, amin. Buku nggak keburu juga karena saya satu hari satu surat. Oke, kalau nggak keburu one day one ayat. You know? Understand? Now, satu hari satu ayat. Buku nggak hafal terasa modal bersiap mati aja udah. Mau ngapain hidup kita nggak baca Al-Quran? Al-Quran itu sebagai pedoman. Al-Quran itu sebagai pegangan hidup kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, baca Al-Quran, beres. Al-Quran bukanlah lembaran kertas yang dilayangkan oleh Allah jatuh ke bumi yang sudah tertulis ayat-ayat Allah, bukan. Al-Quran bukanlah daun-daun yang berguguran yang jatuh dari pohonnya yang sudah tertulis ayat-ayat Allah, bukan. Al-Quran bukanlah pelepah kurma ranting pohon yang patah dari pohonnya yang sudah termaktub tertulis ayat-ayat Allah, bukan. Tapi Al-Quran apa yang diucapkan oleh Allah disimpan di Lauhul Mahfuz, disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu diucapkan kepada Nabi Muhammad, disampaikanlah kepada kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. Sama pun Nabi juga dulu gak bisa ngaji. Nabi dibimbing sama malaikat Jibril. Di surah Al-Qiyamah itu sudah ada, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana thumma inna 'alaina bayana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Muhammad, kata Allah, jangan buru-buru untuk menghafalnya. Nanti tunggu malaikat Jibril dulu yang bacakan, setelah selesai baru kau baca. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang akan menyampaikannya. Setelah bacaan itu sudah selesai, maka ikutilah bacaannya. Tsumma inna 'alaina bayana, maka setelah itu kami akan menerangkannya, menjelaskannya. Alhamdulillah. Fasih Nabi Muhammad langsung baca Quran. Alhamdulillah, orang sini juga fasih semua.
Allah. Bu, Indonesia itu misalnya bagus-bagus, baca Qurannya fasih-fasih, bu, kori-kori internasional ada di Serang semua, ada di Indonesia semua, betul atau tidak? Nah, kalau dulu dalam peradaban tentang kori-kori itu luar biasa. Lisan Indonesia itu bagus, punten. Kalau lisan India, sehebat-hebatnya orang India baca Quran, orang India nggak bisa fasih baca huruf ta. Huruf apa, bu? Huruf ta. Ta itu ada percikannya sedikit, ta. Tapi jangan terlalu lebay. Tatawaffadan itu terlalu lebay. Tatawaffa kalau terlalu lebay kan tatawaffa itu lebay, terlalu berlebihan. India susah huruf mengucapkan huruf ta, susah. Everything is okay, everything is okay. Sambil gereng-gereng kalau ngomong, ya bu, tanya susah. Lari ke Turki, orang Turki susah ngomong huruf ta. Huruf kaf itu susah orang Turki. Allahu Akbar. Kaf diganti sama H. Allahu Akbar. Tapi presidennya alhamdulillah fasih itu Erdogan. Orang Yaman itu paling sulit ngomong huruf Qaf. Biasanya huruf Qaf diganti sama huruf Ghaib. Jadi kalau baca Quran ke bawah itu biasanya ihdinas siratal mustaqim. Qafnya diganti sama Ghaib. Itulah kerja mereka. Bila beda lagi ke Mesir, Qaf diganti sama Alif. Kalau orang Yaman bilang qalbi, qalbi. Orang-orang Mesir bilang qalbi, albi. Ibu tahu salawatan mudram? Mudram albi bihubbika mudram. Qalbi aslinya. Ibu tahu salawatan Magadir? Lagu Magadir bukan salawatan itu. Lagu Magadir tahu? Itu asalnya Maqadir. Karena orang Yaman yang nyanyi jadi Magadir. Qafnya diganti sama Ghaib. Jangan okin bu, Ghaib. Ya, mengucapnya Ghaib. Maka cukuplah taat itu sebagai ibadah pekerjaan yang luar biasa bagi kita umat Islam. Wanita di dalam ibrati kata yang ketiga, dan dari sekian banyak perumpamaan, dari sekian banyak contoh, yang fikan mautu ibratan cukuplah bagimu mati itu sebagai perumpamaan, mati itu sebagai contoh bahwa kita semua yang hidup pasti makan. Nah itu harus makan bu. Ya semua yang hidup harus pasti mati. Pasti makan, pasti mati. Jangan aneh melihat orang mati mendadak, jangan aneh, sudah biasa. Emang mati mana dah? Al-mautu yakni berkatan mati itu datangnya secara tiba-tiba. Gak ada mati yang request, gak ada. Udah ada di sini yang mati request, yang mau mati request sudah ada bu. Mesen sama Allah, ya Allah saya pengen mati besok jam sekian di tempatnya lagi sholat. Gak ada, ada apa? Gak. Semua juga dadakan mati. Iya Kak Asep, kemarin barusan ngobrol sama si Ojek. Barusan ngobrol, besoknya hingga udah sakit ya. Memang mati jadi dengan sakit tidak. Mati itu datangnya secara tiba-tiba. Tadi malam Kak Asep baru lihat naik motor mau kemana teh, mau ke Alfamart. Besoknya hingga sakit saya Kak Asep. Ya yang aneh maka di malam mati besok naik motor. Ya bu, betul. Iya. Hidup kita ini cuma menunggu mati. Sambil nunggu mati kita dikasih mainan. Mana mainannya Kak Asep? Rumah kita mainan, suami kita mainan, sama suami juga atau istri mainan, semua mainan. Anak-anak kita mainan, hiburan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Kehidupan di dunia itu cuma mainan, cuma bercandaan. Hidup kita perlu bercanda, hidup kita perlu main. Sambil nunggu mati kita dikasih mainan.
Dan memang kita ini sebagai persis sama dengan anak kecil. Ketika mainan itu diambil, kalau anak kecil mainannya diambil, gimana? Nangis. Rumah kita diambil, itu nangis ya. Mobil hilang, nangis ya. Nah, itu mobil 10 tahun yang lalu diambil, masih diomongin aja tahun ini. 10 tahun yang lalu itu saya bilang, masih diomongin aja. Jangan mobil, emas 1 gram diomongin terus. Betul nggak? Padahal itu mainan, itu hanya main. Suami kita diambil, itu nangisnya. Itu nangisnya. Jadi suami baru. Enggak. Mainan. Makanya alhamdulillah Allah gerakan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah bicara, kata beliau apa? Idza aradallahu bi'abdihi khairan faqahahu fid-din. Kalau Allah pengen hambanya menjadi orang yang baik, apa yang dilakukan oleh Allah? Faqahahu fid-din. Allah akan mudahkan langkahnya. Allah akan gerakkan hatinya, gerakkan badannya menuju ilmu agama, mengkaji dan mengaji ilmu agama. Berarti yang hadir di sini ini adalah hamba-hamba Allah yang baik. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Allah, idza aradallahu bi'abdi khairan, kata Abu Bakar Siddiq, ya, idza aradallahu bi'abdi khairan zahadahu bid dunya. Kalau Allah pengen hambanya baik, zahadahu bid dunya, dia Allah akan zuhudkan hambanya dalam urusan dunia. Kita ini hidup banyak mikirin urusan dunia, betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini setan itu banyak. Kata Sayyidina Umar, setan itu nggak banyak, sebenarnya cuma 9. Yang pertama, nama setan itu udah tahu nama setan? Udah tahu belum nama setan? Belum? Udah, ada sebagiannya udah. Belum. Yang pertama, setan itu namanya, jangan sampai ini nama-nama dijadiin nama anak ibu. Awas. Yang pertama namanya Zaitun. Apa bu? Bukan Zaitun, bukan. Cuma pondok pesantren jadi orang namanya Zaitun. Apa? Zaitun. Jangan sampai anak kami sini Zaitun. Awas bu. Zaitun itu setan yang biasa menggoda ibu di pasar. Wah, saya ke pasar biasanya mama. Niat ke pasar lauk, beli bawang, cengkeh, tomat, cabai, ada dasar murah, mampir. Ada kerudung terbaru modelnya, yang terbaru modelnya apa bu? Soya ya. Apalagi itu, ada setan di dalam mampir. Betul nggak bu? Awas. Di mana tempat orang lain lalai, disitulah doa-doa yang dipanjatkan akan diijabah oleh Allah. Di pasar ibu berdoa dikabul sama Allah. Di mana lagi Pak Ustaz yang doanya dikabul oleh Allah? Ketika bangun malam hari orang-orang sedang tertidur lelah, kita tahajud, istighfar, salat witir, insya Allah dijabah oleh Allah. Amin. Nanti malam kita tahajud, amin. Kita salat witir, salat hajat, istighfar, amin ya rabbal. Jangan tinggalin. Duha dijabah oleh Allah. Orang sibuk lagi urusin dunia, mantau kerja, cari uang, kita doa, kita salat duha, berdoa sama Allah, dijabah oleh Allah. Ada lagi tempatnya dengan khutbatain, biasanya ibu makan nggak salat Jumat ya. Laki-laki di antara 2 khutbah. Kenapa di antara 2 khutbah? Biasanya suami-suami itu pada khutbah lagi ada Jumatan, pada tidur lemes, ngangkat tangan, minta ampun sama Allah, minta segala sesuatunya kepada Allah, akan diijabah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama namanya setan Zaitun. Yang kedua watinun. Apa bu? Watin. Pakai tak, watin. Setan watin ini yang biasanya nemenin anak-anak bayi. Wali nangis, biasanya dikasih umpan ya.
jadi wasilah mungkin tidak masalah. Dari guru-guru kita, dari kiai kita, asalkan keyakinannya tetap kepada Allah. Kemudian ada lagi setan yang namanya akwan, yang biasanya menggoda pemimpin-pemimpin kita untuk korupsi, untuk berbuat hal-hal yang tidak merugikan masyarakatnya. Akwan. Ada lagi setan yang namanya lakus. Lakus ini yang biasa menemani orang-orang yang penyembah api, penyembah berhala dan penyembah lain-lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang namanya lasut, masuk ini biasanya yang menyebar berita-berita hoax. Ya Bu, lasut menyebar berita-berita hoax. Ada lagi tambahan setan ini namanya setan gepeng. Apa Bu? Setan gepeng. Ini setan gepeng ini namanya bahasa Indonesia. Nah ini tukang menyebar berita hoax kan ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dan alhamdulillah orang-orang ashabul yamin ini ngajinya memang justru kaidahnya seperti ini. Ngaji itu face to face. Betul. Kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Qamil Utubian, kata beliau apa? Cara mencari ilmu cuma dua. Yang pertama kasbiyun. Apa Bu? Kasbiyun itu bawa kita, bawa pulpen, pensil, datang ke rumah ustaz, datang ke rumah kiai menerangkan, ustaz menerangkan, kita nyorek, mencatat, itu namanya kasbi. Ada yang kedua metodenya sima'iyun. Apa sima'iyun itu? Karena sima'iyun itu datang ke majelis taklim, datang ke tabligh akbar, ya, muping, ngaji kuping mendengar sima'iyun. Tidak ada lagi model yang lain. Zaman sekarang ngajinya beda, makanya berkahnya beda. Ruqyah anil YouTube, waqala fil Facebook, kila fil Instagram, akhbaroni anil grup WhatsApp. Ini nantinya pada sekarang begini. Ruqyah anil YouTube diriwayatkan dari YouTube. Qala fil Facebook diucapkan di Facebook. Kila fil Instagram dikatakan di Instagram. Akhbaroni anil grup WhatsApp mengkabarkan kepada saya dari grup WhatsApp. Yaitu setan gepeng. Ada lagi setan yang namanya setan dasim. Nah, ini nih yang biasa ada di rumah-rumah kita. Ya, Bu. Kalau ibu berantem sama suami, istighfar, papa, kita damai. Ya, semua ini karena kelakuan si dasim. Awas, hati-hati. Makanya buyur kamu bitilawahil Quran, terangi rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kalau dalam konteks rumah tangga itu, Pak Ustaz, suami saya waktu marah, saya lembut. Dan gimana caranya suami biar bisa lembut? Emang karakternya harus berbeda. Takdir Allah jodohkan ibu dengan suaminya harus berbeda. Kalau sama-sama ruh, ibu sama suami ibu sama-sama diam, coba jalan di rumah kayak kuburan, ketemu di meja makan, kayak kuburan itu, betul. Kalau suami ibu sampai karakternya sama-sama pemarah, aku di rumah barang-barang nggak ada yang butuh, hancur kabeh. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Memang itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai diri. Tapi awas, hati-hati, jaga yang namanya daripada godaan yang namanya sida dasir. Ada juga setan namanya walhan. Si walhan ini biasanya yang menggoda kita saat sholat, saat ngaji, saat berwudu. Waswisu, selalu bikin was-was di dalam sholat. Kalau ketika sholat Allahu Akbar, inna sholati aduh beras naik, wa nusuki telur harganya turun
senantiasa bikin was-was di dalam ibadah kita. Ya. Pakai pakaian yang bagus ketika sholat. Punten ini musim kampanye, mau kena partai jangan dipakai. Jangan dipakai jamaah. Yang di belakangnya ada tulisan-tulisan. Saya alhamdulillah masuk ke dalam atau pengurusan DMI juga dimanapun saya bilang Dewan Masjid Indonesia, dimanapun saya di hadapan jemaah saya sampaikan pakai mukena tuh yang polos aja. Suami ibu juga kalau sholat pakai kaos yang belakangnya banyak tulisan, nanti kasihan yang di belakangnya nggak khusyuk. Biasanya ada siapa namanya saya lihat tadi walhan, awas tuh orang lagi sholat gak khusyuk baca-bacain yang tulisan yang ada di depan. Allahu Akbar, Jarum Super, Jarum 76, Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan, Anies Baswedan, dibacain semua sama yang ya bu. Ayat sarung, makanya saya kalau pakai sarung mengganti di depan, kasihan sama yang di belakang. Tapi alhamdulillah sekarang sarung banyak yang ganti sudah dipindah ke depan. Biar yang belakang kan enak juga kalau lagi sholat. Wadimon, Atlas, BHS bagus nih harganya kalau sholat. Yo malah kalau omah hadiah ini kok lumayan. Yang khusus sholat dia insya zahadahu fitunya, Allah akan zuhudkan dia dalam urusan dunia. Idza Allahu ta'ala khairan. Yang ketiga kata kita tahu akan Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Nabi itu senang sama perkara dunia, senang. Cuma tiga. Nabi senang sama perkara dunia cuma tiga. Hubbiba ilayya minad dunya thalathatu. Kata Nabi, aku cinta perkara dunia cuma tiga. Yang pertama, at-tibu, minyak wangi. Nabi suka sama yang namanya minyak wangi, parfum, otur kalau bahasa Arab. Biasa oleh umroh dulu ya, biasa minyak wangi. Kita pun sering beli minyak wangi, pakai nggak apa-apa. Gimana kau Ustaz? Takutnya di jalan tergoda sama laki-laki, menggoda laki-laki nggak? Niatkan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan keterlaluan juga ya. Kalau pengajian bakunya separuh botol, giliran di rumah nggak pakai parfum, ya, pakai minyak wangi, minyak angin, baik. Mulai masuk, itu laki itu, taruhnya serakin, taruh. Nabi itu senang pakai parfum, senang wangi-wangian. Yang kedua, perkara dunia yang cinta, yang Nabi cintai adalah mar'atun sholihah, perempuan yang soleh. Bu, ibu, anaknya Nabi perempuan siapa namanya? Fatimah terus Zahra. Fatimah terus Zahra pernah nanya sama Nabi, ya Abi, ya Abu itu panggilan saya. Kalau Abi ya panggilan bapak aja. Tapi kalau Abu biasanya kita panggil Abu ya. Abu itu panggilan saya, panggilan ayah yang paling disayang itu Abu ya. Abu, siapa sih golongan perempuan yang pertama masuk surga? Golongan ya, artinya beberapa orang yang pertama kali masuk surga itu siapa salah satunya? Dikira Fatimah, nah namanya akan disebut sama ayahnya. Ternyata tidak disebut sama ayahnya. Ya mungkin nanti ya, bukan yang golongan yang pertama. Tapi yang bikin kaget Nabi bilang, yang golongan pertama yang akan masuk surga dari kaum perempuan adalah Siti Muti'ah. Siapa? Siti Muti'ah. Kaget Fatimah, kok saya tidak disebut? Siapa Abi? Siapa Siti Muti'ah itu? Dia hidup di tengah kota, di pinggiran kota Madinah. Besoknya penasaran si putra putrinya Nabi ini, Fatimah Zahra ini penasaran, siapa sih Muti'ah ini? Kok sampai disebut sama ayah saya golongan sebentar masuk golongan orang yang pertama masuk surga? Sampai besoknya sama Fatimah ke rumah Siti Muti'ah. Tolong assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Muti'ah. Siapa gerangan di luar? Aku Fatimah binti Muhammad. Kaget Muti'ah. Ya Allah subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Ada apa gerangan putri Nabi sampai datang ke rumah?
aku terkagum-kagum. Nanti aku bukakan pintu, wahai Fatimah. Ketika mau buka pintu, Muti'ah bertanya dulu, wahai Fatimah, kau kesini dengan siapa? Aku kesini dengan Husain putraku. Ya Allah, Fatimah, saya minta maaf. Suamiku sedang tidak sedang berkebun. Aku belum punya izin untuk laki-laki masuk ke dalam rumahku. Wahai Muti'ah, Husain masih kecil. Umurnya 45 tahun, 4-5 tahun, antara 4-5 tahunan. Dia masih anak kecil. Sama aja Fatimah, saya belum dapat izin dari suami saya. Kalau laki-laki masuk ke rumah saya, besoklah kau kesini lagi, aku akan minta izin sama suamiku untuk Husain. Besoknya datang lagi, Waalaikumsalam. Ternyata Fatimah bawa siapa? Wahai Fatimah, kau bersama siapa kesini? Aku bawa Hasan dan Husain. Ya Allah Fatimah, kemarin aku izin sama suamiku cuma buat Husain. Hasan belum aku minta izin sama suami saya. Besok lagi kesini ya Fatimah. Nanti suamiku pulang aku izin sama suamiku. Ya Allah Bu, ada orang yang kayak gitu di situ. Bu, ibunya aku ada orang yang kayak gitu. Pakai mancing pakai. Ya masuk. Bu ini Bu ada pancing Bu 3 bulan sekian ini masuk. Besoknya datang sama Sayyidina Hasan dan Husain. Sudah main di situ Bu. Di rumah Siti Muti'ah, Masya Allah, Hasan Husain main. Rumahnya anak kecil tapi laki. Sambil masak, sambil ngobrol Siti Muti'ah. Sambil ngobrol sama Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi. Selesai makan masakannya, ya. Makan di masakan, Fatimah, aku izin dulu, aku mau ke kebun mengantarkan makanan buat suamiku. Sambil dia bawa cambuk yang ada di tenda, paket Fatimah. Ya Muti'ah, ini cambuk buat apa wahai Muti'ah? Ini cambuk buat suamiku. Kalau makanan kira-kira makanan ini tidak enak, aku minta dicambuk sama suamiku. Kerumunan, kedengaran apa enggak? Kedengaran apa enggak? Ini cambuk aku bawa. Kalau masakan ini tidak enak, aku minta dicambuk sama suamiku. Kaget Fatimah. Sampai segitunya Siti Muti'ah, daripada aku disiksa di akhirat, aku disiksa di dunia. Masya Allah. Ada orang ada orang satu yang menjadi itu Solihah. Nabi cinta sama Bapak suka sama Bapak perempuan yang soleh. Yang ketiga, Nabi cinta perkara dunia, cinta kepada matanya yang selalu menangis ketika minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 mata yang terjaga daripada api neraka, tidak akan tersentuh daripada api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang terjaga fisabilillah, ainun bakat fisabilillah. 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yang selalu menangis kepada Allah. Dalam sholat nangis, ngaji nangis, baca Al-Quran nangis, dengerin orang ngaji nangis, ingat dosa dan kesalahan nangis. Yang kedua, mata yang berjuang ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita doa sama Allah lagi, doa aku usahain setulus hati ya, dengan menangis meminta ampunan daripada dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati ini dikuatin, salah satunya dengan mengaji seperti ini ya. Salah satunya dengan mengaji seperti ini insya Allah. Nah, satu lagi yang terakhir, ini bagaimana kita memanage hati kita. Kata Nabi ya, ada satu anggota tubuh yang mana ketika anggota tubuh ini rusak, semuanya rusak. Yang mana ketika anggota tubuh ini bagus, semuanya bagus. Apa itu? Hati. Bagaimana menetralisir godaan-godaan syaitan yang selalu mengusik kita setiap hari kita diserang sama syaitan? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu
Kalau otomatis kita berpikir sekali dan masukin nafas kita sambil berpikir, otomatis semua organ tubuh kita yang luar dan di dalam semuanya berzikir kepada Allah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dari rumah ke sini baca la ilaha illallah berapa kali itu? Banyak enggak baca la ilaha illallah? Nanti pulanglah insyaallah baca la ilaha illallah. Amin. Amin. Baca la ilaha illallah yang banyak, jangan sakit-sakit kalau jalan dulu ya. Kalau kata teknis itu kalau terjebur sholat, lagi mau sholat, lagi di majlis taklim, lagi di rumah, nggak apa-apa kira-kira. Kalau lagi naik motor jangan sambil kira-kira, tetap di hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ibu yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala teruskan pengajian seperti ini. Insya Allah kita istiqomah di yaumil qiyamah. Amin. Datang aja ke sini malaikat kumpul untuk apa? Yastaghfirunahu wa yastarhamunahu, minta ampun sama Allah, minta rahmat sama Allah bagi orang-orang yang senantiasa mengkaji ilmu Allah Subhanahu. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah, selalu dalam rahmat Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ibu ada yang mau bertanya, yang waktunya sesi tanya jawab. Caranya menjaga hati kita, dan ketika hati kita ini menggiring lisan kita untuk mengucapkan sesuatu agar tidak menyakiti hati orang. Ibu, Bu, masih segar? Tolong dengarkan Ibu, ngobrol itu yang lempeng 10 menit 15 menit. Lempeng. Di atas 15 menit jadi kemana? Benar nggak? Nah, lempeng ke 10 menit. Oh iya. Nanti 15 menit. Rumah orang dong. Pada orang dong. Apa juga ngomongin. Nah makanya bagaimana memanage hati kita? Yang pertama, jangan banyak ngomong. Susah Ustaz, cewek dari dulu juga. Kontraknya seperti itu karena cewek mah turunan Siti Hawa. Lama. Bu. Kenapa cewek cerewet? Karena cewek mah turunan Siti Hawa. Kalau laki-laki cenderung pendiam karena laki-laki mah turunan Nabi Adam. Minum. Mana buktinya cewek cerewet? Coba tanya cewek dari pasar. Dari mana teh? Dari pasar. Beli apa teh? Beli bawang sama tomat ini. Cari mana? Bawang mana? Tomat mana? Bagus, harus murah. Jadi ketemu cowok ganteng banget. Padahal yang ditanya dari mana? Betul. Tanya cowok dari pasar. Dari mana? Dari pasar. Beli apa? Beli sarung beres. Gak macam-macam ngomong. Lalu bagaimana cara untuk menjaga hati kita ini? Banyak yang tadi sudah dibilang ya. Ini di dalam anggota kita, dalam tubuh kita ini ya. Ini di sebelah kiri ini ada hati yang mana malaikat dan syaitan selalu bentrok. Mana yang menang tergantung kita, tergantung bagaimana kita memanagenya. Di sebelah kanan kita ini ada sifat yang namanya iri dan hasud. Makanya kalau orang lain sukses nih, kalau orang lain kalau kita kena omongan sakit hati, di sini yang sakit itu. Ya. Di dada kita tengah atas ini ada yang namanya sifat sombong, angkuh, pemarah. Makanya kalau ada orang sombong atau pemarah lagi marah, pasti menusukkan dada. Betul atau tidak? Naon sih, pasti begitu. Di sini ada sifat khoyal. Makanya kita setiap kali dipanah sama setan, tenang lagi, jeblek, ayo, rumah yang bagus, ayah, panah lagi tiap hari, kena lagi, tidak. Kalau kita nggak ngebales, kalau kita nggak ngebales mati kita. Makanya kita balas dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Insya Allah kalau hati manusia sering berzikir, sering baca sholawat, sering baca Quran, lisannya akan teratur.
Lisan itu kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jilmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Bentuknya kecil, tapi apa yang diakibatkan daripada lisan ini akan berdampak besar. Alhamdulillah ini dan tuh ini lisannya selalu berpikir kepada Allah. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman menenangkan hatinya agar lisannya mengucapkan hal-hal yang baik itu dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Bukankah berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati kita? Itu ayat Al-Quran yang disebutkan. Ya, benar-benar zikir dekat dengan Al-Quran. Insya Allah tidak akan ada nih yang namanya mulut menyakiti hati orang lain. Hati orang lain. Ibu, kalau dijilat sama anjing najis apa tidak? Najis. Ada enggak yang bisa mensucikannya? Ada. Dengan apa, Bu? Dengan dibasuh air 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Ibu bisa suci kembali. Ibu kalau kena lisannya manusia sakit hati, ibu apakah ada air yang bisa mensucikannya? Bu, omongan tetangga yang pernah 20 tahun yang lalu masih ya. Betul? Jangankan yang kemarin, yang 20 tahun lalu masih ingat itu. Tidak ada yang bisa mensucikan, maka hati-hati jaga lisan. Ya. Bentuknya kecil, tapi dampaknya yang buatnya dia akan besar. Kalau salah satu itu yang lain mungkin masih ada 10 pertanyaan lagi. Ujian itu apa sih? Soal, ulangan, semua hidup kita itu ujian. Di dunia itu semuanya uji. Ini yang kadang kita mindsetnya salah, pandangan kita salah. Ujian itu selalu berupa kesusahan kalau menurut kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Suami belum gajian, ya Allah coba ditunda gajian. Gak punya duit, coba ujian jenang. Ditagi utang, ujian coba. Padahal ketika kita dikasih nikmat pun itu ujian. Dikasih uang sama Allah, dikasih rezeki. Ada kita nikmat dari Allah, itu pun ujian. Dikasih kita rumah itu ujian. Bagaimana kau mengurus rumah ini menjadikan rumah ini rumah yang tenang, rumah yang selalu di dalam dibacakan zikir Allah, Al-Quran, mengirim sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ibu, hidup kita ini bagaimana Allah, bukan bagaimana kita. Hidup kita ini bagaimana Allah. Kalau kita pengen A, biasanya Allah kasih B. Betul atau tidak? Kalau kita pengen B, biasanya Allah kasih A. Biasanya seperti itu. Tapi yakinlah semua yang dikasih sama Allah, yang diberikan sama Allah, itulah yang terbaik buat kita. Ujiannya terus-terusan ini karena bagaimana? Memang ujian, semua ujian. Hidup kita semua uji. Bagaimana kita menghadapinya? Kita kembalikan kepada Allah. Semuanya bergantung. Makanya jangan bergantung kepada manusia. Susah minta sama manusia. Sekali dikasih, 2 kali dikasih, sekali dipinjemin, 2 kali dipinjemin, 3 kali sambil lunak. Betul. Minta sama Allah yang banyak. Ya. Minta diselesaikan sama Allah. Kemudian minta diselesaikan sama Allah, urusan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres kalau kita hidup kita bergantung sama Allah. Semua ujian. Tinggal bagaimana kita menghadapinya itu bergantung cara kita masing-masing. Kalau kita bergantungnya sama Allah, selesai. Kalau kita bergantungnya sama manusia, tidak akan selesai. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dari saya, Ibu ya. Kita cukupkan hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat Allah. Yang sedang sakit pulang dari sini sembuhkan penyakitnya. Yang sedang sulit, sedang susah, diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dipikirkan, jangan lupa baca salawatnya, dan yang terpenting
رب العالمين حمدا شكرا حمدا علما ويكفي نسيا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لك الحمد يا معبود اللهم صل وسلم وبارك من النبي الاول والاخر وترضي لنا بجلالك احد وتغفر لنا من السيئات وترفعنا بيدك على قدرة كلنا باقصى ولا تؤمن ولا تبعد وبعدنا وانك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك انت الرؤوف الرحيم اللهم تعالى حكمتك وانصر علينا رحمتك وتدينا من نفسك برحمتك يا ذا الجلال والاكرام يا ميسر العسر واليسر العسر عليك يا سلام